Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatoni SDMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Interpelasi Software. Dan di sini saya Muhammad Ramadan dari kelas Sistem Informasi Reguler 6A mempresentasikan hasil UTS saya. Adapun soalnya sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan gambar alur produksi di bawah ini. Jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Bahan baku D, dalam pembuatan bahan baku D diperlukan bahan C dan 2B, yang mana dalam pembuatan bahan 2B diperlukan bahan A. Untuk pertanyaan pertama, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama adalah netting, routing, offsetting, dan terakhir adalah explosion. Kondisi bahan baku D di sini dapat dilihat pada periode 1 sampai 8. Nilai kebutuhan kotornya adalah 25, 20, 30, 10, 20, 20, 30. Sedangkan untuk jawab penerimaannya pada bulan pertama adalah 10, pada bulan periode atau bulan ketiga adalah 15, dan bulan keenam adalah 10. Dengan persediaan di tangan dan kebutuhan bersih belum diketahui. Pencarian nilai loading bahan baku D menggunakan fixed period requirement of BR dengan intuisi lot sebesar 3 bulan. Dengan lead time 1 bulan. Baik, pada bahan D di sini kita telah mengetahui kebutuhan kotor dan jadwal penerimaannya. Kemudian persediaan, karena di sini belum ada persediaan, maka persediaan bernilai 0. Untuk nilai netting atau kebutuhan bersih, izin sebelumnya ada sedikit typo di sini. Seharusnya kebutuhan bersih bukan kebutuhan bersihan. Kebutuhan kotor akan dikurangi dengan jadwal penerimaan sebesar 10 dan nilai kebutuhan bersihnya adalah 15 dan persediaannya adalah 0. Nah, habis. Untuk periode kedua, kebutuhan kotornya ada 20, sedangkan persediaannya tidak ada dan jadwal penerimaannya juga tidak ada, sehingga kebutuhan bersihnya adalah 20. Begitu juga dengan periode ketiga. Pada periode ketiga, kebutuhan kotornya sebesar 30. Di sini terdapat jadwal penerimaan sebanyak 15, sehingga 30 akan dikurangkan dengan 15. Maka nilai persediaannya adalah 0 dan kebutuhan bersihnya adalah 15. Begitu juga dengan seterusnya. Sehingga didapati nilai kebutuhan bersih atau nettingnya adalah 15, 20, 15, 10, 20, 10, 30, 3. Pada soal, lead time-nya adalah 1 bulan, sehingga periode akan dikurangkan 1 bulan dengan rumus N-1. Yang semulanya adalah di bulan 1, maka dimundurkan 1 bulan pada bulan ke-12. Baik, nilai offsettingnya sebagai berikut: 15, 20, 15, 10, 20, 10, 30, dan 23. Yang kedua adalah pencarian nilai loading. Pencarian nilai loading di sini menggunakan fixed period requirement atau PR dengan intuisi lot sebesar 3 bulan. Maka ukuran lot akan didapati dengan cara menjumlahkan nilai kebutuhan bersih di 3 bulan. Di bulan pertama itu 15, kemudian 20, dan 15. Sehingga nilai lot akan didapati sebesar 50. Dan persediaan didapati dari hasil 50 dikurangkan dengan kebutuhan bersihnya adalah sebesar 15. Sehingga persediaannya adalah 35. Untuk periode kedua, nilai kebutuhan bersihnya adalah 20. Dan persediaan sebelumnya adalah 35, kemudian persediaannya akan dikurang 35 dikurang 20 adalah sebesar 15. Begitu juga dengan seterusnya pada periode ketiga, nilai persediaannya 15 dan kebutuhan bersihnya 15. Sehingga jika dikurangkan maka persediaannya akan habis. Pada periode keempat, ukuran lot akan bernilai 40 karena menggunakan fixed period requirement tadi. Jadi nilai kebutuhan bersih pada periode ke-4 sampai ke-6 akan dijumlahkan dan didapati hasil 40. Kemudian seperti sebelumnya, ukuran lot akan dikurangkan dengan kebutuhan bersih dari nilai 10, maka persediaannya akan bernilai 30.
Begitu juga sehingga kita dapati nilai persediaannya adalah 35, 15, 0, 30, 10, 0, 3, dan 0. Yang kedua adalah bahan baku C, salah kedua bahan baku C. Di sini kebutuhan kotornya belum diketahui dan jalur penerimaannya adalah 5 pada periode pertama, 10 pada periode kedua, dan 15 pada periode ketiga. Terdapat persediaan tangan sebesar 10 dengan kebutuhan bersih dan persediaan tangan di periode selanjutnya belum diketahui. Selanjutnya, nilai kebutuhan kotor kita akan menggunakan nilai dari offsetting bahan baku D berjumlah 15, 20, 15, 10, 20, 10, 30, dan 3. Dengan jawab penerimaan tadi pada periode 1 bernilai 5, periode kedua 10, dan periode kelima dari 15. Dengan persediaan di awal persediaannya adalah 10 dan nilai nettingnya adalah sebagai berikut. Persediaan 10 akan kita kurangkan dengan kebutuhan kotor yang berjumlah 15. Sehingga persediaan akan bernilai 0 dan kebutuhan bersih pada periode 15 adalah sebanyak 5. Pada periode 1 terdapat kebutuhan kotor sebanyak 20 dan jawab penerimaannya di sini adalah 5. Maka persediaan bernilai 0 dan kebutuhan bersih atau nettingnya adalah 15. Selanjutnya adalah periode kedua. Pada periode kedua, kebutuhan kotor di sini adalah 15 dan jauh penerimaannya adalah 10. Maka akan dikurangkan sebagai berikut, itu persediaan akan bernilai 0 dan kebutuhan bersih adalah 5. Begitu seterusnya hingga kita mendapatkan nilai netting pada bahan C adalah 5, 15, 5, 10, 20, 0, 25, dan 23. Pada bahan C, lead time-nya adalah 1 bulan. Maka yang semuanya di periode 12 akan diundurkan N-1 di bulan periode ke-11. Maka nilai offsetting-nya akan berubah pada nilai periode 11. Untuk pencarian nilai loading akan menggunakan metode load for load, yang mana ukuran load akan berjumlah sama dengan kebutuhan bersih pada periode tersebut. Pada periode pertama, kebutuhan bersihnya adalah 5 dan ukuran loadnya adalah 5. Sehingga persediaannya akan bernilai 0. Dan begitu juga seterusnya seperti di periode kedua, ukuran bersih 15 dan ukuran loadnya adalah 15. Begitu juga seterusnya sampai dengan periode ke-8. Kondisi bahan B sebagai berikut. Pada bahan B, kita dapat melihat kebutuhan kotornya belum diketahui, jenis tangan dan kebutuhan bersihnya pada periode belum diketahui. Mencari nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan load dengan nilai intuisi 45 dan lead time 1. Kebutuhan kotor didapat dari nilai offsetting pada bahan baku D yang kemudian akan dikalikan dengan 2 di sini. Maka didapatlah nilai kebutuhan kotor sebagai berikut: 30, 40, 30, 20, 40, 20, 60, dan 46. Kemudian jalur penerimaan pada periode kedua adalah 10, periode keempat adalah 10, dan periode keenam adalah 20. Persediaan bermula di nilai 5 yang kemudian akan dikurangkan dengan kebutuhan kotor sebanyak 30 sehingga persediaan pada periode ke-12 adalah bernilai 0 dan kebutuhan bersihnya ada 25. Kemudian pada periode pertama kebutuhan kotor bernilai 40 dan dilihat persediaan di sini sudah habis, maka kebutuhan bersih atau nettingnya adalah 40. Pada periode kedua terdapat jatuh penerimaan sebanyak 10, maka nilai kebutuhan kotor adalah 30, kemudian dikurangkan dengan 10, maka persediaannya akan habis dan kebutuhan bersihnya adalah 20.
Begitu juga dengan seterusnya. Sehingga didapati nilai netting pada bahan 2B adalah 25, 40, 20, 20, 30, 20, 40, 46. Kemudian dari soal tadi, lead time di sini adalah 1 bulan, maka periodenya akan dimundurkan 1 bulan. Yang bermula awalnya adalah 12, maka akan bermula di periode ke-11. Sehingga nilai offsetting pada bahan 2B adalah 25, 40, 20, 20, 20, 40, 40, dan 46. Loading di sini menggunakan fixed order quantity dengan nilai kebutuhan bersih sebagai berikut. 25, 40, 20, 20, 30, 20, 40, dan 46. Pada periode pertama, 25 akan dikurangkan dengan ukuran lot tadi sebesar dengan nilai intuisi 45. Maka 45 akan dikurangkan dengan 25, maka persediaan akan bernilai 20. Kemudian dicari lagi, ukuran lotnya adalah 45, ditambah dengan persediaan sebelumnya adalah 20, 65, sehingga didapati 65 dikurangkan dengan nilai kebutuhan bersih pada periode kedua adalah 40 dan persediaannya adalah 25. Kemudian pada periode ketiga, persediaan di sini adalah 25 dan akan dikurangkan dengan 20 sehingga persediaan bernilai 5 pada periode ketiga. Dikarenakan persediaan bernilai 5 dan kebutuhan bersihnya ada 20, maka ukuran lot akan bernilai 45 ditambah dengan 5 di persediaan sebelumnya 50, maka akan dikurangkan 50 dengan 20 sehingga pada periode keempat nilai persediaan akan bersisa 30. Begitu juga dengan seterusnya sehingga didapati nilai persediaan sebesar 20, 25, 5, 30, 0, 25, 30, 9. Baik, kondisi bahan baku A. Kebutuhan kotor belum diketahui dengan jadwal penerimaan persediaan pada periode ketiga sebesar 15 dan periode ke-6 adalah 20. Di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan 1.500 per pesan dan biaya penyimpanan 3.000 unit per periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOKI dengan lead time 2 bulan. Dapat dilihat di sini, nilai kebutuhan kotor didapat dari offsetting bahan baku B. Sehingga dapat kita lihat kebutuhan kotornya adalah pada periode 5, 40, 20, 20, 30, 20, 40, 46. Dan jadwal penerimaannya pada periode ketiga ada 15 dan periode ke-6 adalah 20. Kemudian 25 karena persediaannya belum ada, maka persediaan akan bernilai 0 dan kebutuhan bersih atau nettingnya adalah 25. Kemudian begitu juga dengan seterusnya hingga pada periode ketiga. Pada periode ketiga terdapat jadwal penerimaan sebesar 30, maka nilai netting atau kebersihan nilai bersihnya adalah 30 dikurangkan 15, persediaannya akan habis dan kebutuhan bersih akan bernilai 15. Begitu juga seterusnya sehingga kita mendapatkan nilai netting sebesar 25, 40, 20, 20, 15, 20, 40, dan 26. Dapat dilihat di soal, lead time di sini adalah 2 bulan. Yang awalnya adalah di bulan 11, periode 11, maka akan dimundurkan sebanyak N-2, sebanyak 11 dikurang 2, maka akan berawal pada periode ke-9 dengan nilai offsetting pada periode ke-9 sebesar 25 dan periode keempat sebesar 26. Selanjutnya nilai loading. Ukuran lot diketahui dengan rumus sebagai berikut. Akar 2 dikali dengan 216 dikali 1.500 dibagi 3.000. Maka didapati 216 akar 216 sehingga didapati pembulatan bilangan sebesar 15. Maka ukuran lot akan bernilai 15. Namun untuk kebutuhan bersih pada periode pertama sebanyak 25, maka ukuran lot semula ada 15 akan dikalikan dengan 2
sama dengan 30, maka persediaannya 30 dikurang 25 adalah 5. Begitu juga dengan seterusnya pada periode kedua, 15 dikalikan dengan 3 adalah 45, kemudian ditambah dengan persediaan sebelumnya adalah bernilai 5, maka 50 dikurang dengan kebutuhan bersih pada periode kedua adalah 40 dan persediaannya adalah 10. Begitu juga dengan seterusnya. Hingga didapati persediaan bernilai 5, 10, 5, 0, 0, 10, 0, dan 4. Kemudian yang kedua, soal kedua adalah jelaskan faktor-faktor yang dapat menggagalkan implementasi ERP. ERP suatu perusahaan. Jawabannya adalah pertama, manajemen perubahan dan training. Kesulitan terbesar terletak pada perubahan praktek pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, training yang melibatkan banyak modul seharusnya dilaksanakan seawal mungkin. Yang kedua adalah buruknya perencanaan. Perencanaan harus mencakup beberapa area seperti hal-hal bisnis dan ketersediaan pengguna untuk membuat keputusan pada konfigurasi sistem. Yang ketiga adalah keahlian IT yang kurang memadai. Implementasi ERP membutuhkan keahlian staf yang baik. Yang keempat adalah buruknya manajemen proyek. Implementasi ERP oleh organisasi tidak melibatkan konsultan, namun konsultan bisa saja merugikan klien dengan tidak membagi tanggung jawab. Yang kelima adalah evaluasi software yang tidak mencukupi. Organisasi tidak cukup memahami apa dan bagaimana software ERP bekerja. Selanjutnya, jelaskan perbedaan mendasar pengembangan sistem dengan pendekatan ERP dengan pengembangan sistem yang lainnya dan berikan contoh di pengembangan sistem informasi layanan rumah sakit. Perbedaan mendasar adalah pertama adalah one input multi process dan kedua adalah pendekatan the best practice. Padahal one input multi process, contohnya pada layanan rumah sakit pasien, seperti pada layanan rumah sakit, pasien cukup mendaftarkan diri satu kali pada proses administrasi. Kemudian, sistem akan menginputkan data pasien tersebut ke dalam sistem administrasi rumah sakit. Yang mana jika pasien berkunjung kembali untuk melakukan cek kesehatan kembali, sistem akan secara otomatis akan menampilkan riwayat kunjungan sang pasien dan pasien tidak perlu mendaftarkan diri kembali karena data sudah terekam atau tersimpan. Kemudian pendekatan best practice, artinya jika suatu rumah sakit A ingin mengembangkan layanan sistem informasi dengan pendekatan best practice, maka pengembang yang telah berpengalaman akan melakukan survei sistem pada rumah sakit lain yang telah memiliki layanan sistem informasi terbaik, sehingga pengembang akan melakukan pengembangan sistem dengan metode pendekatan the best practice, sehingga akan menghasilkan sistem yang terbaik. Itu saja dari saya, Muhammad Sultan Andrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.